Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam. Podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra, dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini. Semoga gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi di episode kali ini, gue ingin membicarakan mengenai suatu konsep yang gue temukan dari membaca artikel yang dikeluarkan oleh kompas.com nih. Jadi beberapa waktu lalu itu gue sempat membaca sebuah artikel dari kompas.com mengenai konsep yang dinamakan sebagai slow living. Nah, ini menarik karena di beberapa episode lalu gue baru membicarakan mengenai status dan pencapaian dalam strata kehidupan, dan menurut gue topik ini atau konsep slow living ini itu sangat berhubungan dengan pencapaian dan status tersebut yang sudah gue omongin di beberapa episode lalu. Nah, menariknya konsep dari slow living ini itu adalah konsep yang sebenarnya gue anut dalam kehidupan gue, dalam bisa dibilang mungkin kehidupan gue saat ini, mengenai pencapaian, mengenai status, mengenai karir mungkin dalam hidup. Dan gue tuh cukup relate banget dengan konsep yang dinamakan dengan slow living ini. Jadi sebelumnya mungkin apa sih sebenarnya konsep slow living? Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya slow living itu hidup secara pelan-pelan ya, slow living gitu. Nah, seperti arti secara harafiahnya hidup secara pelan-pelan, ya memang betul bahwa konsep ini menganut cara seorang individual hidup untuk pelan-pelan aja gitu loh. Jadi maksudnya mereka gak usah mengejar hal yang terlalu ambisius mungkin bisa dibilang. Jadi dari konsep ini diartikan bahwa seorang individual itu hidup atau mungkin menjalani hari-harinya dengan ya santai, slow gitu ya. Kalau dalam bahasa gaulnya mungkin kayak slow, santuy, dan bukannya gak ada beban, tetapi mungkin lebih bisa mengontrol dirinya untuk tidak berlebihan dalam ingin menggapai sesuatu gitu. Itu kan yang dinamakan dengan ambisius ya. Nah, mungkin hal ini jadi perdebatan juga karena untuk banyak orang juga ya, hidup ambisius itu adalah cara mereka untuk ya bisa membuktikan diri dan memang cara mereka untuk menjadi individual yang mereka inginkan gitu. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Nah, tapi untuk gue pribadi, hal tersebut adalah hal yang tidak ingin gue capai gitu. Bukan artinya gue orang yang sangat tidak ambisius, gue orang yang kayak mungkin bisa dibilang mungkin pasrah atau gimana. Tapi mungkin kalau pasrahnya sih bener ya, karena gue memang orang yang ya udah go with the flow aja gitu loh. Kayak kehidupan ini memang gue rasa harus dinikmati dengan apa yang kita punya dan kita miliki saat ini. Kita harus berusaha tentu saja. Bukan artinya kita hidup di saat ini terus kayak kita ya udah kita sekarang santai-santai leha-leha. Ya itu bolehlah sebagai mungkin hal yang memang juga harus dinikmati ya, kayak santai-santai. Kita kan nggak mungkin dong kerja rodi setiap hari gitu kan. Kita juga sebagai manusia tuh ada limitnya gitu. Tapi maksud gue di sini adalah hidup dengan menikmati apa yang dimiliki saat ini, ya artinya kita tidak harus selalu mengejar sesuatu yang terlalu ekstrim yang sampai membuat kita lupa kalau kita tuh sebenarnya sudah cukup saat ini gitu. Kita sudah cukup untuk memiliki apa yang harus kita miliki, dan karena kita tidak sadar akan hal itu, kita terus-terusan nih mengejar tidak tahu batas sampai akhirnya hal tersebut berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Apapun itulah end produknya. Bisa jadi mungkin kita stres, itu yang udah paling biasa ya terjadi di lingkungan kompetitif gitu loh. Terus juga kita tidak mensyukuri dengan apa yang kita miliki saat ini, kita terus melihat orang lain. Ini yang juga gue udah sempat ngomongin di episode pencapaian dan status. Gue bilang waktu itu bahwa ya memang saat ini apalagi di era media sosial, dengan kita semakin bisa melihat kehidupan orang setiap hari lewat Instastory, lewat apapun lah gitu. Yang paling ketara sih mungkin dari Instagram ya, lewat Instastory gitu. Jadi kayak kita biasa melihat mungkin orang-orang mungkin seneng-seneng pamer pencapaian, pamer kebahagiaan mereka. Itu kadang menjadi suatu hal yang menurut gue sangat toksik dan bisa membuat kita lupa bahwa ya kita tuh sebenarnya mungkin tidak perlu ada di sana gitu loh. Kita harus memikirkan diri kita sendiri, tapi kita malah melihat ke mereka karena memang ya kita dihadapkan dengan
opsi tersebut dengan kita main media sosial mungkin yang bisa dibilang. Nah, hal tersebutlah yang kadang membuat gue berpikir bahwa memang gue itu menganut konsep yang namanya slow living gitu loh. Bukan artinya memang gue tidak melihat orang lain, gue tidak memiliki rasa iri sama sekali. Itu gue nggak bisa munafik lah. Kadang ketika kita melihat pencapaian atau mungkin melihat orang lain yang ya quote unquote nasibnya lebih baik daripada kita, secara mungkin apa ya yang paling basic mungkin finansial atau mungkin secara status ya, kita pasti banget ada rasa di dalam diri kita, di dalam hati kita, sekecil apapun itu, yang berpikir bahwa ya waduh gila kok dia bisa kayak begitu ya. Sekedar itu aja tuh menurut gue ya udah bisa dikategorikan sebagai mungkin kita iri gitu loh. Nah, tapi gue sebagai seorang individual saat ini juga sedang sangat berusaha untuk bodo amat soal itu. Gue ingin memilih jalan hidup yang gue mau gitu. Gue tidak mencari kompetisi, gue tidak mencari istilahnya ambisi yang terlalu besar untuk bisa dilihat oleh masyarakat luar, bukan masyarakat lah, mungkin boleh oleh orang terdekat ya kali ya. Kayak gue tidak punya ambisi tersebut gitu. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah mungkin dari orang-orang terdekat atau dari orang sekitar gue tuh berharap bahwa ya level sukses yang bisa gue capai itu mungkin tinggi gitu, atau mungkin bisa dibilang ya menjadi orang yang besar, punya jabatan yang bagus, dan dalam posisi pekerjaan yang istilahnya sangat normal di masyarakat dan sangat diapresiasi di masyarakat, apapun itu segi pekerjaannya. Nah, tapi gue sebagai pribadi tidak terlalu memikirkan itu, karena menurut gue kalau dari guanya sendiri tidak ingin sebenarnya dari hati untuk mencapai hal tersebut, tetapi dipaksakan karena ingin sekedar mencari statusnya, ingin sekedar mencari competitiveness-nya, kayak yang penting gue bisa dilihat sebagai orang yang sukses dan orang yang hebat, orang yang besar. Menurut gue itu jadi melupakan esensi dari diri gue sendiri gitu loh. Gue jadi istilahnya membahagiakan orang lain, gue istilahnya ya mungkin dari ego gue sendiri ya dibahagiakan, tapi ya menurut gue ya ego tuh bisa dibahagiakan dengan cara kita masing-masing lah, dengan jalan yang gue pilih. Nanti ketika gue berhasil, ya istilahnya ego kita dipuaskan, walaupun memang mungkin tidak bisa memuaskan setiap orang, tapi at least buat gue pribadi, buat diri sendiri, egonya itu tuh sudah tercapai, dan itu menurut gue sudah lebih dari cukup dibandingkan gue harus memenuhi ego dari society, dari lingkungan, dari orang-orang sekitar. Sedangkan sebenarnya secara pribadi dari diri gue sendiri tuh merasa bahwa ya ini tuh gue melakukan secara terpaksa atau mungkin tidak dari hati. Lagi-lagi seperti yang gue ngomongin di episode pencapaian dan status, ini juga memang dilihat dari segi kesempatan gitu. Karena kalau memang kita sebagai individu memiliki kesempatan untuk memilih jalan hidup sendiri, atau mungkin memiliki kesempatan untuk mencoba menggapai hidup yang kita inginkan gitu ya. Istilahnya kita tidak ada tanggungan apapun, tanggungan lain, atau mungkin bisa dibilang tidak ada hal yang menghambat kita untuk mencapai ke tahap tersebut, ya why not untuk dijalankan menurut gue. Jadi istilahnya ya hidup kita gitu kan ya, walaupun memang kadang kita harus ya istilahnya mungkin tetap berdiskusi dengan orang-orang sekitar kita mungkin tidak terlalu menutup diri, tapi kalau soal tujuan hidup sih menurut gue ya itu lagi-lagi balik ke diri kita sendiri sih. Kita harus bisa mulai menentukan kita maunya kemana, dan bukannya kita mau menutup kuping ya, bukannya gue mau menutup kuping dan gue tidak mau mendengarkan orang sekitar gue memberikan saran kayak bagusnya lu sebenarnya arah hidup lu tuh ke sini gitu, enggak. Tapi ya terima kasih atas sarannya, tapi kalau itu beda dengan tujuan gue lebih berpikir untuk gue tetap mengikuti pribadi gue inginnya seperti apa, dengan saran-saran yang diberikan ya itu lebih bagus lagi gitu. Nah, kembali lagi ke slow living ya. Mungkin ini gue udah cukup muter-muter dari tadi ngomongnya. Kembali lagi ke slow living. Jadi dari artikel yang dikeluarkan oleh kompas.com ini menarik, karena di artikel ini diberitahu bahwa sebenarnya definisi dari slow living itu, ini gue bacakan saja ya, gue quote, slow living ini adalah gaya hidup lambat yang menekankan pada kedamaian diri tanpa terlalu banyak terpaku pada pencapaian tertentu. Seperti yang tadi sudah gue jelaskan ya tentu saja. Jadi yang diartikan di sini adalah
seorang individu ini sadar bahwa ya mereka tuh slow aja dalam menjalani hidupnya. Mereka jalani hari demi hari, ketika memang apa yang mereka jalankan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, atau mungkin bisa dibilang ya tidak sesuai dengan standar kehidupan sosial saat ini, selama itu, lagi-lagi ini gue harus tekankan, selama itu adalah hal yang positif ya, tidak merugikan siapapun, tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan sekitar, ya tetap harus bersyukur. Itu yang dinamakan dengan slow living. Jadi kayak ketika kita terpaku terhadap suatu pencapaian, terhadap suatu goals, itu bisa dibilang sebagai ambisi kan, dan itu bagus sebenarnya. Itu bagus banget. Kita punya suatu goals, kita punya suatu cita-cita untuk mencapai hal tersebut. Tapi ketika kita terlalu terpaku yang membuat kita merupakan kebahagiaan diri kita sendiri, hari-hari kita penuh dengan tekanan karena yang kita pikirkan di otak kita adalah bagaimana untuk mencapai ke poin tersebut, tanpa memikirkan bahwa ya kita masih punya hal lain yang harus diprioritaskan, diri kita sendiri, misalnya kebahagiaan kita, orang-orang sekitar. Kita tidak memikirkan hal tersebut, tapi kita hanya memikirkan bagaimana cara untuk mencapai ke poin atau status yang kita inginkan. Disitulah kita mulai merasa bahwa ya kita meninggalkan diri kita gitu, dan itu sudah mulai berbanding terbalik dengan apa yang diartikan dengan slow living. Nah, slow living ini menurut gue sangat penting kalau dari diri gue pribadi ya, karena hal ini bisa membuat kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya hidup di dunia ini tuh, pertama, kita hidup cuma sekali, dan kedua, kita hidup ya bukan cuman untuk susah payah banting tulang. Ya mungkin memang salah satunya itu. Kita perlu untuk banting tulang dan cari duit lah. Kita harus bisa ngasih makan diri kita sendiri, dan nanti ketika kita sudah menikah, kita harus memberikan makan untuk orang lain juga. Tapi maksud gue adalah ya kehidupan tuh salah satunya itu, tapi bukan cuman soal itu. Masih ada hal lain yang harus dipikirkan, masih ada hal lain yang harus disyukuri. Dan ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut saat ini, misalnya kayak gue udah sangat mencoba sampai titik darah penghabisan, gue mencoba untuk mendapatkan status yang gue inginkan, tapi ternyata gagal atau ya tidak berhasil, ya kita harus bisa legowo dan mensyukuri apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena hidup itu bukan cuman sekedar soal kompetisi, bukan cuman sekedar soal memenuhi ego masyarakat, bukan cuman sekedar soal kita diterima di masyarakat. Itu memang penting bagi diri kita, bagi personal branding, tapi menurut gue hidup lebih dari itu. Hidup itu kan maknanya adalah kita bernafas untuk diri sendiri, kita bahagia untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Sebelum kita bisa membahagiakan orang lain, kita harus bisa bahagia untuk diri sendiri dulu menurut gue. Karena kalau tidak, ya ketika kita tidak bahagia untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain? Menurut gue sih gitu. Itu kan menurut gue maknanya dari hidup gitu. Jadi ketika kita tidak bisa memfulfill hal tersebut, ya kita yang ada hanya menyiksa diri kita sendiri. Kita hanya terpaku pada suatu tujuan, kita hanya terpaku pada satu titik yang kadang mungkin bisa membuat kita memforsir diri kita terlalu berlebihan, dan itu sudah di luar dari makna slow living. Nah, menurut gue ya bagusnya dari kita memikirkan makna slow living ini adalah kita bisa istilahnya merefleksikan diri setiap hari bahwa ya gue mending take a step back gitu ya. Ketika kita sudah lelah di hari-hari kita, ya kita coba untuk mundur dulu sejenak. Kita mungkin berpikir hal lain dulu, kayak gue perlu istirahat, gue perlu untuk mungkin tidak, gue membuang dulu deh pikiran yang membuat gue stres gitu, pikirkan hal-hal lain yang bisa membuat bahagia. Dan ketika kita sudah bisa melakukan hal itu, menurut gue ya itu kita lebih bisa mensyukuri gitu apa yang kita punya. Dan balik lagi, itu juga termasuk dalam konsep dari slow living ini. Nah, di artikel ini juga dikatakan nih, ini menarik dan berhubungan dengan apa yang sudah gue bahas di episode pencapaian dan status. Konsep dari hidup slow living ini, itu tuh belakangan memang populer berkat adanya media sosial. Tetapi konsep ini itu tuh sebenarnya cukup jauh dengan normalisasi masyarakat modern. Karena di kehidupan saat ini, dikatakan di artikel ini ya, memang dipenuhi oleh persaingan ketat dalam berbagai bidang. Itu gue setuju banget.
Apalagi yang tadi gue bilang ya, setelah adanya media sosial tuh ya kita istilahnya jadi semakin bersaing lagi untuk bisa dilihat. Kita jadi lebih bersaing lagi untuk bisa mendapatkan apa yang kita sudah lihat dari orang lain di media sosialnya mungkin ya. Kayak kita iri, anjir nih orang bisa kayak gini, gimana caranya gue harus bisa juga gitu. Mungkin dari satu sisi itu bagus untuk memotivasi kita, tapi ketika itu sudah berlebihan menurut gue itu jadi terlalu toksik dan kita jadi tidak bisa mencukuri terhadap kehidupan kita sendiri, dan itulah yang menjadikan masyarakat modern atau masyarakat generasi digital ini ya saat ini gue rasa tuh sangat-sangat kompetitif gitu loh. Dan itu berbanding terbalik banget dengan gue, walaupun gue juga termasuk dalam generasi Gen Z kan ya bisa dibilang ya. Ya tapi gue sih ya udah gitu. Kalau memang kita tidak bisa mencapai hal tersebut atau belum bisa ya mungkin ya. Kata-katanya bukan tidak bisa tapi belum bisa mencapai ke poin di mana mungkin orang-orang yang sudah sukses banget atau gimana lah. Ya udah kita nikmatin aja yang ada dulu, kita syukuri aja, kita pelan-pelan jalani. Yang penting kita tahu arah hidup kita mau kemana, kita tahu tujuannya mau ngapain, kita tidak semata-mata ya malas-malasan atau mungkin tidak tahu tujuan hidup ya, tidak tahu arahnya mau kemana ya. Yang penting kita tahu, kita building pelan-pelan, tidak harus terpaku dengan kayak anjir gue harus kayak gini dalam waktu berapa. Gitu kan bisa membuat kita stres gitu. Jadi itu sih menurut gue ya, masyarakat modern ini tuh gue tidak menyalahkan juga ya, karena mungkin dari sifat competitiveness tersebut itu tuh menimbulkan banyak sekali prestasi baru yang sudah muncul di era media sosial atau mungkin bisa dibilang era digital saat ini. Karena kita tidak bisa pungkiri gitu, dengan semakin banyaknya anak-anak muda yang sangat pintar dalam bidang tertentu ya, teknologi lah, dalam bidang apapun lah, ya itu jadi menambah banyak manfaat di masyarakat saat ini. Gue juga merasakan hal tersebut. Tapi buat gue pribadi ya kadang hal tersebut tuh terlalu toksik aja sih. Kayak gue bahkan ngobrol sama temen-temen gue ya, kadang obrolan kita juga seputar ngegosipin kayak anjir nih influencer ini atau mungkin orang-orang di media sosial kok hidupnya udah kayak gini ya, atau mungkin bahkan orang-orang di sekitar kita nih kayak si ini kok kayaknya gue lihat dia sukses banget ya bisa punya bisnis di sini di situ, sedangkan kita sekarang umurnya udah 24 menuju 25 masih gini-gini aja gitu. Nah, lagi-lagi ini bisa ditafsirkan dalam beberapa hal. Kalau kita melihatnya misalnya kayak kita pasrah kayak udahlah nggak apa-apa itu mah bisa nanti, umur kita masih muda ini kan kita nikmatin aja dulu, itu salah juga mungkin ya kalau kayak gitu. Itu kan artinya kita tidak sama sekali nol, ambisi kita tuh benar-benar nol gitu loh. Tapi ketika kita melihatnya seperti kayak ya udah gini, kita kan sekarang udah punya tujuan hidup kita masing-masing, kita udah tahu mau kemana. Ya udah, itu kan mereka kan punya cara mereka sendiri untuk sukses gitu. Mereka punya formulanya. Kita jalanlah dengan hidup, jalanlah dengan persepsi kita, jalanlah dengan ideologi kita gitu. Kita tidak harus mengikuti resep dari mereka. Yang penting kita tahu kita mau ke arah mana. Ya kita pakailah hal tersebut, kita pakailah ideologi tersebut gitu. Dan itu sih kadang yang bisa membuat kita menjadi lebih legowo, menerima keadaan, menjadi lebih kayak oke, yang penting gue berusaha untuk diri gue sendiri, gue jalani hari ini. Kalau memang ternyata tidak berhasil atau gue tidak sesuai dengan rencana gue, ya sudah, gue sudah berusaha dan gue akan coba lagi di step berikutnya, di stage berikutnya gitu. Kayak sama aja kayak main game gitu. Istilahnya kita main game itu kadang kalau ya hampir semua game itu kan memiliki objektif yang sama, yaitu sampai ke stage terakhir, kita kalahin final bossnya, kita tamatin gamenya. Tapi kan untuk mencapai stage tersebut menurut gue ya banyak banget rintangannya, dan bahkan kita sering banget game over gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan ketika game over, ya kita ngulang lagi. Kecuali memang kita sudah benar-benar pasrah kayak enggak, gue udah gak mau main gamenya lagi gitu. Kalau ya, tapi untuk orang yang masih pengen namatin gamenya kayak gregetan, ya udah kayak kita jalanin terus, kita ulang terus gitu. Ya sama gitu. Ketika kita ingin mencapai hal tersebut, hal tertentu dalam kehidupan. Gitu sih, jadi kurang lebih konsep dari slow living. Ini menarik banget ya, karena ini nyambung sebenarnya ke pembahasan yang tadi, yang beberapa episode lalu ya, yang pencapaian dan status. Gue juga merasa bahwa memang hal ini gue sangat menganut, jadi gue
cukup senang menemukan artikel dari kompas.com yang beberapa hari lalu nih ya membahas tentang konsep dari slow living, dan ternyata banyak juga orang yang menerapkan konsep ini, dan menurut gue ya memang sebenarnya bagus banget untuk diterapkan sih, untuk bisa menyadarkan kita bahwa ya lagi-lagi kita sebagai seorang individual itu tujuannya bukan untuk menyiksa diri kita kok di dunia ini. Ketika kita tidak mencapai pada posisi tertentu atau kita tidak mencapai status tertentu, strata tertentu dalam kehidupan, ya udah. Yang penting kita punya diri kita punya kebahagiaan, dan satu lagi faktor yang penting, kita punya orang-orang yang mendukung kita. Gitu sih. Jadi itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin gue pengen tahu juga kalian sebenarnya menganut konsep slow living atau kalian lebih ke kayak ambisius banget dan pokoknya harus mencapai goals tertentu. Boleh di-share ya. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di podcast Tengah Malam episode berikutnya. Bye-bye.